Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente pada wan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Young Detective D, Rise of the Sea Dragon, yang dirilis tahun 2013 wan. Di mana film ini mengambil setting sebelum film pertama atau prequelnya. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan ke dalam bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada tahun 660, entah tahun Cina atau Masehi tidak dijelaskan wan, di mana pada tahun tersebut pengadilan kekaisaran Laoyang dipegang oleh Ratu Wu Zetian dari dinasti Tang. Di tahun tersebut juga menjadi tahun yang menegangkan karena kerajaan Fuyu menantang gelut di perbatasan dinasti Tang di Laut Cina bagian timur. Ratu Wu kemudian menanggapi tantangan tersebut dengan mengerahkan armada kapal lautnya. Akan tetapi, di saat berangkat lewat Laut Cina Selatan, armada mereka malah diserang oleh monster laut misterius. Serangan tersebut menghancurkan banyak kapal dan sebagian mengalami kerusakan yang lumayan parah. Karena kejadian itu, semua warga jadi panik dan khawatir. Mereka lalu mengadakan acara festival doa dan persembahan, di mana seorang gadis aduhai bernama Yin Ryuji akan dikorbankan untuk menenangkan monster laut tersebut. Di tengah keramaian karnaval, seorang detektif bernama Di Renji tiba di Laoyang setelah mendapatkan rekomendasi agar bergabung dengan pengadilan. Pada saat itu, Di yang menguasai ilmu membaca gerak-gerik bibir tak sengaja mendengar percakapan seorang anggota Kementerian Kehakiman, yaitu detektif Yuji yang ngomong ke prajuritnya tentang serangan yang dialami armada laut Laoyang. Akan tetapi, dia menghiraukannya dan memilih keluar dari karnaval tersebut. Ketika Di akan pergi, dia juga membaca percakapan sekelompok orang mencurigakan yang berniat untuk menculik Yin Yin dan menjualnya. Sementara itu, Yuji menemui Ratu Wu di dermaga, di mana Ratu Wu menuntut Yuji agar segera menyelidiki monster laut yang menyerang armadanya. Dan jika Yuji dalam 10 hari gagal, maka nyawa Yuji akan melayang wan. Sementara itu, Di mendatangi kantor kehakiman untuk mendaftar menjadi detektif di sana. Namun, saat diwawancarai, Di malah melihat peta dan menganalisa tempat para penjahat yang akan menculik Yin Yin. Menyadari bahwa kelompok preman tadi beneran ingin menculik Yin Yin, Di pun langsung mengambil lencana salah satu detektif dan pergi untuk menyelamatkan Yin Yin. Di sisi lain, para penjahat mulai melakukan aksinya dengan membuat gas bius yang mengakibatkan penjaga serta Yin Yin mabok. Ketika para penjahat akan membawa pergi Yin Yin, Di datang untuk menghentikan mereka. Di muda ini sangat ahli dalam bermain kungfu. Bahkan dia menggunakan jurus totokan meskipun gak seberapa bermanfaat. Nah, namun karena apes, Di pun kewalahan dan terkurung di dalam sebuah tungku pembakaran. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul makhluk laut berbentuk mirip manusia dari danau yang langsung melawan para penjahat dan merebut Yin Yin untuk dibawa ke dalam danau. Menyadari hal tersebut, Di pun mengejar makhluk tersebut. Di kemudian melilitkan rerumputan ke kaki makhluk tersebut untuk menahan pergerakan monster laut itu. Dan setelah makhluk itu tak bisa bergerak, Di segera membawa Yin Yin ke daratan. Di waktu yang sama, Yuji datang ke tempat kejadian dan mulai menghabisi para penjahat dengan skill kungfunya yang mengerikan. Setelah kejadian itu, Yuji malah menangkap Di karena bertindak semaunya sendiri dan mencuri lencana dari kantor kehakiman. Singkat cerita, di saat di dalam tahanan, Di sengaja memancing perhatian asisten medis yang bernama Satuo Zong.
Dibilang kalau dia tahu kisah hidup Satuo Zong serta masa lalunya. Di juga berjanji akan membantu kehidupan Zong agar lebih baik. Dengan syarat Zong harus membantunya. Setelah Zong setuju, Di meminta Zong untuk membawa obat cacar. Di mana ternyata Di alergi dengan obat tersebut. Sehingga membuatnya gatal-gatal dan muntah-muntah. Zong pun lalu memberitahu para penjaga kalau Di terjangkit virus mematikan dan harus diisolasi. 必须要带到医生，这整个监牢都会遭殃。可这失明和下肢瘫痪，恐怕我们大理寺内无一幸免。 Akhirnya, Di pun dipindahkan ke tempat yang jauh dari tahanan. Di tempat pindahan, Di mengaku kalau sebelumnya dia membaca catatan orang-orang yang bekerja di Kekaisaran Tang. Karena itulah Di tahu masa lalu Satuo Zong. Zong pun terkesan dengan kemampuan dan analisa Di. Zong pun akhirnya setuju untuk membantunya keluar dari tahanan dan bersedia menjadi muridnya. Keduanya lalu menuju ke Kekaisaran untuk menyelidiki monster danau yang diduga bakal menculik Yin kembali. Dan benar saja Wan, di saat Yin ditinggal sendirian oleh pelayannya, dia didatangi oleh makhluk danau tersebut yang membuatnya ketakutan. Akan tetapi makhluk itu menunjuk tulisan Yuan Zhen yang merupakan cowoknya Yin. Makhluk itu lalu mengaku kalau dirinya adalah Yuan Zhen, sang peracik teh terkenal. 你对叶公子怎么了？你怎么会变成这样？ Namun karena Yuan kini tak bisa berkomunikasi dengan jelas, jadi dia menulis sebuah petunjuk kenapa dia menjadi monster seperti ini. Bersama dengan itu, sekelompok orang bertopeng muncul dan menyerang tempat Yin tanpa alasan yang jelas. Di yang baru tiba langsung menyerang kelompok itu dengan bantuan Satuo Zong. Sedangkan Yuji yang sedang ngeteh juga mendapatkan serangan dari kelompok tersebut. Namun karena Yuji punya kungfu yang sangat hebat, dia pun mampu melawan kelompok tersebut seorang diri. Nah, karena Yuji nggak kalah-kalah, dua penjahat bertopeng lalu melepaskan ribuan lebah yang akhirnya memaksa Yuji masuk ke dalam danau. Sementara itu, karena skill Di lebih mantap dari lawannya, sekelompok bertopeng itu lalu melarikan diri dengan masuk ke dalam danau. Di dan Satuo Zong kemudian menolong Yuji yang tengah keracunan akibat sengatan lebah. Selagi Zong mengobati Yuji, Di lalu pergi menemui Yin. Di sana, tiba-tiba saja Yuan menyerang Di hingga keduanya terlibat duel. Yin pun membela kekasihnya tersebut dengan menyerang Di, sehingga membuat Yuan bisa pergi melarikan diri untuk yang kedua kalinya. Di lain tempat, sekelompok bertompel menemui komandannya yang bernama Hou Yi. Mereka melapor kepada Hou mengapa mereka gagal. Mereka bilang kalau di Laoyang ada seseorang yang hebat dalam teknik bela diri. Namun sang komandan tak peduli dan menyuruh mereka agar cepat-cepat menangkap Yuan si monster danau serta Yin kekasihnya. Di keesokan harinya, Yin mendekati Di dan mengungkapkan jika monster danau itu adalah pacarnya, yaitu Yuan Zhen. Jadi, dia meminta bantuan Di untuk menolong Yuan agar kembali ke bentuk manusianya. Yin juga mulai bercerita tentang awal mula dia bertemu dengan Yuan. Yin lalu memberi Di tusuk konde dan tulisan kain dari Yuan sebagai bahan pegangan. Di pun setuju untuk membantu Yin dan langsung cabut. 求大人救他一命，我才知道。这簪子先借我一用。 Di kemudian menemui Yuji serta anak buahnya yang sedang menyiksa tukang pembuat topeng untuk mencari pelaku kelompok penyerangan tadi malam. Di lalu menghentikan mereka dan menjelaskan jika mereka penjahat bertopeng itu bukan dari kota Laoyang, melainkan dari wilayah timur. Karena Di sempat mendengar aksen bahasa timur dari mereka. Dan gak cuma itu, orang-orang di wilayah timur juga biasanya bekerja sebagai nelayan. Itulah mengapa para penjahat bertopeng itu sangat ahli dalam menyelam. Di lalu menyerahkan petunjuk dari Yuan berupa tulisan kain ke Yuji. Di sini terungkap kalau tulisan itu bertuliskan teh lidah burung, yang merupakan resep dari kedai teh Tranquilly, di mana teh tersebut hanya boleh diminum oleh orang-orang kekaisaran. Mengetahui hal itu, Yuji dan pasukannya pun pergi menuju kedai teh terkenal Tranquilly. Namun sesamanya di sana, tak ada satupun orang yang sedang bekerja. Dari situ Di menyadari sesuatu, jika di dalam tim petugas kehakiman ada pengkhianat yang membocorkan tentang kedatangan Yuji ke orang-orang kedai. 大人，请细查访，
空无一人。匪徒走得如此匆忙，看来有人通风报信，走得很急。这个人到底是谁？ Nah, karena merasa tim kehakiman sudah tak aman lagi, Di dan Satuozong serta Yin bertemu diam-diam. Di mana mereka melihat kalau warna tusuk konde Yin mulai memudar. Dari situlah mereka berasumsi kalau Yuan membuatnya dari lilin. Mereka pun lalu berencana untuk pergi ke tempat lilin terdekat yang diyakini sebagai tempat persembunyian Yuan. Pada malam harinya, mereka pun tiba di tempat pembuatan lilin dan menemukan Yuan sedang makan. Melihat ada celah, Di dan Satuozong pun bergabung untuk menjatuhkan Yuan. Setelah berhasil, Zong memeriksa Yuan dan mendapati fakta jika keadaan Yuan yang jadi monster itu dikarenakan terjangkit sebuah parasit. Dan untuk mengobatinya, mereka akan meminta bantuan gurunya Satuozong. Di lain tempat, Hou beserta anak buahnya sedang memberi makan monster laut yang sudah diberi obat parasit. Dari sinilah monster-monster laut itu terbentuk karena mutasi buatan dari Hou, termasuk monster yang menyerang armada dinasti Tang. Sementara itu, Di membawa Yuan ke guru Satuozong yang bernama Wang Pu. Sesamanya di sana, Wang yang memiliki tangan burik sangat tertarik dengan tangan Yin yang sangat mulus. Hal ini membuat Yuan marah dan mengamuk menyerang Wang. Tapi untung saja mereka berhasil menenangkan Yuan menggunakan obat penenang. Wang lalu mengungkapkan jika perubahan Yuan diakibatkan oleh kotoran kumbang. Alhamdulillahnya, gurunya Satuozong ini mengaku bisa menyembuhkan Yuan dari serangan parasit kumbang tersebut. Singkat cerita, setelah Yuan tersadar, Yuan kemudian ingat bagaimana semuanya terjadi. Yuan mengaku kalau setengah tahun yang lalu dia mendapatkan tamu yaitu pedagang teh dari wilayah timur. Yang ternyata orang itu adalah Hou Yi. Kedatangan Hou dikarenakan dia ingin meminta resep teh lidah burung. Tapi karena itu adalah resep khusus kerajaan, Yuan pun menolak untuk memberitahunya. Namun beberapa hari kemudian kulit Yuan tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dia juga mendapat surat dari Hou Yi yang berisikan jika Yuan terinfeksi racun parasit. Ternyata Hou diam-diam meneteskan racun ke dalam teh milik Yuan di saat keduanya bertemu. Tak hanya itu, Hou juga menangkap Yuan dan mengurungnya di sebuah pulau untuk memaksanya membuat teh lidah burung setiap harinya. Yang dimana teh itu nantinya akan dicampur dengan parasit, sehingga nantinya digunakan untuk meracuni teh kekaisaran dan menghabisi kaisar serta orang-orang di istananya. Mengetahui hal itu, Wang pun membuat obat penawar yang bisa diminum semua orang di kekaisaran untuk mencegah bencana yang akan terjadi. Di kemudian mengirim pesan ke Yuji untuk bertemu di suatu tempat dengan memberi kode lewat lauk makanan Yuji. Di saat keduanya bertemu, Yuji yang jengkel dengan kepintaran Di langsung menyerang Di yang selalu unggul dalam memecahkan kasus. Di lalu bilang jika dia memiliki petunjuk lain, tapi Yuji harus membantunya untuk meyakinkan sang Ratu Wu. Di keesokan harinya, keduanya menghadap Ratu Wu dan menjelaskan tentang teh lidah burung yang sudah diracuni oleh seseorang. Dan untuk membuktikannya, Di meminta salah satu anggota kekaisaran untuk meminum obat penawar yang sudah dia bawa. Akhirnya, Menteri Administrasi pun dipilih untuk bahan percobaan. Tapi jika dalam 2 jam tak ada perubahan, maka dia akan dibuat koid oleh Ratu Wu. Singkat cerita, setelah 2 jam berlalu, tak terjadi apapun dalam tubuh Pak Menteri Administrasi. Menyadari hal itu, Ratu Wu pun meminta Di agar segera dieksekusi. Di saat Di hendak dieksekusi, Satuozong dan Yin tiba-tiba datang untuk menyampaikan agar menunggu 1 jam lagi. Karena Wang salah dalam memprediksi reaksi obat. Dan benar saja, gak lama kemudian, Ratu Wu mendapat kabar kalau ada sesuatu yang gak beres dengan Pak Menteri. Dan di saat dijenguk, banyak sekali serangga yang keluar dari mulutnya Menteri Administrasi. Setelah kejadian itu, Ratu Wu dan seluruh anggota kerajaan pun akhirnya mau meminum obat penawar tersebut. Karena aksi heroiknya, Di pun diangkat sebagai komisaris kerajaan dengan kekuasaan penuh. Tentunya hal itu membuat Yuji sedikit iri dengan rezeki yang didapat Di. Meskipun begitu, Di masih ingin berteman dengan Yuji dan berencana akan mengungkap siapa pengkhianat di balik Kementerian Kehakiman.
Di lalu mengerahkan prajurit kekaisaran untuk menuju ke selatan kota dan menangkap para orang-orang timur. Namun sebelum itu dia menyuruh pasukannya agar bergerak setelah dupanya habis. Ternyata hal itu adalah cara Di untuk memberi waktu si pengkhianat Kementerian Kehakiman untuk pergi terlebih dahulu dan memperingatkan orang-orang pasukan timur. Di saat itulah Yuji sudah menunggu di gerbang belakang dan mendapati ada satu prajurit yang pergi terlebih dahulu, yang pasti dialah pengkhianatnya. Yuji pun akhirnya beradu kanuragan dengan prajurit tersebut. Yuji mengejarnya sampai ke sungai Pierre. Sedangkan Di menyuruh orang yang agak pelongo-pelongo agar meminta para prajurit menunggu di sungai Pierre untuk membantu Yuji. Sementara itu di sungai Pierre, Yuji melihat orang-orang timur langsung menyelam ke dalam sungai. Dan Yuji pun segera menyelam untuk menangkap mereka. Tapi tiba-tiba monster ikan pari yang sudah dimutasi oleh Hou muncul dan menyerang Yuji. Bersama dengan itu, Di dan para prajurit tiba untuk membantu Yuji. Namun karena terlalu dekat dengan ikan monster pari, Di pun terkena serangan dan jatuh ke sungai. Karena Di tak bisa berenang, Yuji pun menyelam untuk menyelamatkannya. Sementara monster ikan pari tiba-tiba pergi. Yuji dan Di lalu mulai mencari tempat persembunyian orang-orang timur dan juga monster laut. Yuji yakin kalau ada satu dari 5 pulau yang menjadi tempat persembunyian mereka. Keduanya pun lalu tanya ke Yuan, yang dimana si Yuan ini sebelumnya pernah ditangkap oleh orang-orang timur. Yuan kemudian mengaku jika dirinya hanya mengikuti arus timur, sampai akhirnya dia melihat banyak sekali lampu. Berdasarkan dari penjelasan Yuan, dia yakin kalau itu adalah arah ke kerajaan Fuyu. Di dan Yuji pun mulai merencanakan strategi untuk melawan monster laut dengan memancingnya menggunakan ikan-ikan. Tapi menurut Wang, pasukan mereka belum cukup kuat untuk melawan monster tersebut. Jadi Wang pun menyiapkan obat racun untuk menghabisi si monster. Di saat itu juga, Yuan memberitahu Di kalau Yin sudah lama tak terlihat. Di pun langsung menghadap ke Ratu Wu karena dia tahu kalau Yin ditahan Ratu Wu, sebab dia berasal dari kerajaan Fuyu. Untuk melepaskan Yin, Di dan Ratu Wu akhirnya bertaruh. Jika Di bisa menangkap pemimpin kelompok bertopeng, maka Yin akan dilepaskan. Dan jika Di gagal, maka Di serta Yin akan dieksekusi. Di keesokan harinya, Di dan kawan-kawan langsung OTW ke pulau tempat penjahat bertopeng bersembunyi. Akhirnya, mereka sampai di sana di saat malam tiba. Di mana saat itu Hou dan anak buahnya sedang membakar tumbuhan racun. Akan tetapi, untungnya Di dan yang lainnya sudah tiba terlebih dahulu dan mengepung pulau. Akhirnya, pertarungan antara mereka pun terjadi. Yuji melawan musuh dengan jurus-jurus lincahnya, sedangkan Di menggunakan tumbuhan dan serangga beracun untuk menjatuhkan para musuhnya. Kemudian Yuji bertarung melawan Hou Yi. Karena kungfu Yuji yang ugal-ugalan, Hou merasa terpojok dan akhirnya memilih nyemplung ke jurang. Tapi para prajurit tak percaya kalau Hou koid dengan mudah. Akhirnya mereka pun mulai menuruni batu tebing menggunakan tali untuk menemukan Hou. Dan benar saja Hou ternyata masih hidup dan sudah siap menunggu di bawah. Hal itu membuat Yuji dan Hou kembali bertarung, meskipun kondisi mereka sulit untuk bergerak bebas. Setelah bertarung cukup lama, Yuji melompat ke Hou dan mengikat tali di lehernya, sehingga Hou Yi pun setelah mengalahkan pasukan bertopeng, Di, Yuji dan para prajurit pun kembali. Namun di tengah pelayaran tiba-tiba saja monster pari raksasa mutasian itu langsung menyerang armada mereka.
Di dan kawan-kawan pun lalu memberi umpan ikan yang sudah diberi racun ke monster laut. Akan tetapi, si monster laut malah menyeret kapal mereka hingga hancur tak terbentuk. Di saat kapal mereka hanya tersisa satu, Di menggunakan kudanya untuk memancing si monster. Sementara itu, Yuji lalu melompat untuk memberikan serangan kejutan yang mengarah ke mata si monster. Setelah serangan itu, untuk beberapa saat si Momon tak muncul lagi. Namun dia kembali muncul dan mencoba menenggelamkan kapal Di dan kawan-kawan. Sampai akhirnya, si monster tiba-tiba berhenti karena panah beracun Yuji sudah mulai bekerja. Dan akhirnya, si monster pari akhirnya bisa dilumpuhkan. Setelah peristiwa menegakkan itu, Kekaisaran Tang kemudian merayakan kemenangan mereka. Di diberi anugerah oleh raja, yaitu penuntungan kota yang bisa muter-muter di film pertamanya. Raja lalu menunjuk Di sebagai kepala baru Kementerian Kehakiman. Dan untuk menghindari konflik yang berkelanjutan, Di lalu memberi saran Yuan serta Yinjin agar meninggalkan kota Luoyang dan memulai hidup baru dan the end. 寡人赐剑于你，盼你能够除恶务尽。 若有损社稷者，不过，数年后大唐国运将成崩天之势，彻底反转，这都是后话了。 Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan takut dengan monster laut, karena dia bisa dikalahkan dengan panah beracun. Oke, sampai di sini dulu Maman menemani ente Wan. Akhir kata, pinjam balu di rumahnya Bapak. Maman mau santai dulu dan sampai jumpa.